Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Megananda dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konversi sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner, ke sistem bilangan oktal, dan ke sistem bilangan heksadesimal. Nah, nggak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Megananda dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konversi sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner, ke sistem bilangan oktal, dan ke sistem bilangan heksadesimal. Nah, nggak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, teman-teman, jadi yang akan kita bahas pertama adalah konversi sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2 yang hanya mempunyai 2 digit angka, yaitu 0 dan 1, di mana 0 dan 1 ini kita sebut sebagai bit. Kemudian bobot faktor untuk bilangan biner adalah pangkat atau kelipatan 2, sehingga untuk mengkonversikan bilangan desimal ke sistem bilangan biner, kita menggunakan angka 2 sebagai kelipatannya atau pembaginya. Kemudian ada 2 metode yang bisa digunakan untuk mengkonversikan dari sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner, yaitu ada sistem digit dan sistem bagi 2 atau sistem bagi sisa. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu contoh soal berikut ini. Cara pertama untuk metode sistem digit yaitu dengan menyiapkan atau membuat tabel bantuan, di mana tabel tersebut adalah tabel kepangkatan 2 dengan hasil kepangkatan 2 seperti gambar berikut. Selanjutnya, pada tabel kepangkatan diberikan batasan di 2 pangkat 0 untuk menentukan batasan dari soal yang merupakan bilangan bulat. Kemudian kita cari angka dari hasil kepangkatan 2 yang paling mendekati atau sama dengan soal. Kemudian kita cari angka dari hasil kepangkatan 2 yang paling mendekati atau sama dengan soal, di mana angka hasil kepangkatan 2 yang paling mendekati soal tidak boleh melebihi dari nilai soal. Jadi harus sama dengan atau di bawahnya nilai soal. Selanjutnya, pada tabel kepangkatan 2 diberikan nilai 1 untuk angka yang sama dengan nilai soal atau yang paling mendekati nilai soal dan hasil bagi. Kemudian diberikan nilai 0 untuk hasil kepangkatan yang tidak mendekati atau sama dengan nilai soal dan hasil bagi. Agar lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu berapa bilangan biner dari 135 indeks 10. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pertama-tama kita siapkan dulu tabel bantuannya atau tabel kepangkatan 2. Kemudian, karena ini bilangan bulat, kita berikan batasan di 2 pangkat 0. Kemudian cara selanjutnya yaitu dengan cara mencari nilai atau angka yang paling mendekati nilai soal pada tabel hasil kepangkatan 2. Dan perlu diingat lagi, angka yang kita cari tidak boleh melebihi nilai soal. Berarti untuk soal 135 indeks 10, kita cari angka yang paling mendekati dengan 135. Pada tabel yang paling mendekati 135 adalah 128. Nah, pada tabel 128 inilah kita beri angka 1. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai yang paling mendekati selanjutnya, kita kurangkan terlebih dahulu nilai soal dengan nilai yang paling mendekati sebelumnya tadi. Jadi, 135 dikurang 128. Nah, hasil pengurangannya adalah 7.
Kemudian kita cari lagi nilai yang paling mendekati atau sama dengan 7 pada tabel kepangkatan 2. Berarti yang paling mendekati selanjutnya adalah 4 dan kita berikan angka 1 lagi pada angka 4 tersebut. Kemudian kita kurangkan lagi nilai 4 tersebut pada nilai pengurangan sebelumnya yaitu 7. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, kita cari lagi nilai yang paling mendekati 3 pada tabel. Pada tabel yang mendekati 3 adalah 2. Berarti kita berikan lagi angka 1 pada tabel tersebut. Nah, kemudian lanjut lagi, kita kurangkan lagi nilai 2 dengan nilai pengurangan sebelumnya yaitu 3. Jadi, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, 1 ini kita cari lagi yang paling mendekati atau sama dengan 1 pada tabel. Nah, yang paling mendekati adalah 1 itu sendiri. Jadi, kita berikan angka 1 pada tabel tersebut. Nah, kalau sudah sampai di garis pembatas 2 pangkat 0, atau hasil pengurangan dari perhitungan pembagiannya sudah tersisa nilai 1, maka perhitungan pembagiannya sudah selesai sampai di sini. Kemudian, cara selanjutnya kita berikan nilai 0 pada tabel kepangkatan yang tidak mendekati atau sama dengan nilai soal dari hasil pembagian. Jadi, yang masih kosong di sini kita berikan angka 0. Nah, angka-angka inilah yang menjadi bilangan binernya. Maka dari itu, dari metode ini didapatkan bilangan binernya adalah 100000111. Jadi, 135 indeks 10 sama dengan 100000111 indeks 2. Metode yang kedua adalah sistem bagi 2 atau sistem bagi sisa. Untuk konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner ada 2 cara, yaitu untuk bilangan bulat dan untuk bilangan pecahan. Yang akan kita bahas pertama adalah untuk bilangan bulat. Jadi, cara untuk mengubah bilangan desimal ke bilangan biner adalah dengan cara membagi bilangan desimal yang akan diubah secara berturut-turut dengan pembaginya adalah 2, di mana 2 ini adalah basis dari bilangan biner itu sendiri. Bilangan desimal tersebut dibagi secara berturut-turut sampai tidak bisa dibagi lagi oleh pembaginya yaitu 2. Agar lebih jelas, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah berapa bilangan biner dari 125 indeks 10. Seperti yang sudah dijelaskan, langsung saja kita konversikan dengan cara membagi bilangan desimal tersebut dengan basis dari bilangan biner itu sendiri yaitu 2 secara berturut-turut sampai tidak bisa dibagi lagi. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Karena bilangan desimal yang akan dikonversikan adalah 125 indeks 10, maka kita mulai perhitungannya dari 125. 125 kita bagi dengan 2. 125 dibagi 2 adalah 62, di mana 62 dikali 2 adalah 124, maka 125 ini mempunyai sisa 1. Kenapa? Karena 125 dikurang 124 adalah 1. Nah, sisa tersebut kita taruh di sebelah sini. Kemudian hasil baginya kita bagi lagi dengan 2. Jadi 62 dibagi 2. 62 dibagi 2 adalah 31, di mana 31 dikali 2 adalah 62. Jadi tidak ada sisa dari pembagian 62 dibagi 2. Nah, jika tidak ada sisa baginya seperti ini, maka sisa bagi di sini kita isi dengan nilai 0. Kemudian karena 31 masih bisa kita bagi dengan 2, maka kita bagi lagi. Jadi 31 dibagi 2 adalah 15, di mana 15 dikali 2 adalah 30, dan 31 dikurang 30 mempunyai sisa 1. Jadi kita tulis sisa baginya adalah 1.
Lanjut, 15 dibagi 2 adalah 7, di mana 7 dikali 2 adalah 14, jadi masih mempunyai sisa 1. Lanjut, 7 dibagi 2 adalah 3, di mana 3 dikali 2 adalah 6, dan 7 dikurang 6 adalah 1. Jadi sisanya adalah 1. Lanjut, 3 dibagi 2 adalah 1, di mana 1 dikali 2 adalah 2, maka 3 dikurang 2 adalah 1. Sisanya kita tulis 1. Nah, karena 1 di sini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 2, maka pembagiannya diberhentikan sampai di sini. Kemudian, untuk mengetahui bilangan binernya, dapat kita lihat pada sisa hasil bagi dari perhitungan tersebut. Jadi cara membacanya yaitu dengan melihat sisa bagi yang paling bawah ke sisa bagi yang paling atas. Dari perhitungan 125 indeks 10 ini, dapat diketahui bahwa bilangan binernya adalah 1111101 indeks 2. Gimana? Sudah cukup mengerti kan? Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Jika sebelumnya kita mengkonversikan bilangan bulat dengan cara dibagi 2, pada bilangan pecahan dapat kita peroleh dari perkalian dengan angka 2. Kemudian pisahkan bilangan bulat dengan bilangan desimalnya. Supaya tidak bingung, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Berapakah pecahan bilangan biner dari 0,625 indeks 10? Langkah pertama yaitu kalikan soal dengan 2. Jadi 0,625 dikali 2. Hasilnya adalah 1,25. Nah, 1,25 ini kemudian kita pisahkan bilangan bulat dengan bilangan desimalnya, sehingga dapat kita tulis kembali menjadi 1 ditambah 0,25. Nah, bilangan desimalnya ini kita kalikan lagi dengan 2. Jadi, 0,25 dikali 2 sama dengan 0,5. Jika kita pisahkan, maka menjadi 0 ditambah 0,5. Kemudian 0,5 kita kalikan lagi dengan 2. Hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah mendapatkan hasilnya 1, maka perkalian berhenti sampai di sini. Kemudian nilai 1 tersebut kita kelompokkan dalam bilangan bulat dari hasil perkalian yang sudah dipisahkan seperti ini. Nah, bilangan bulat inilah yang nantinya akan disusun menjadi bilangan biner. Kemudian, karena yang kita hitung adalah bilangan pecahan, maka hasilnya pun juga akan bilangan pecahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bilangan biner dari 0,625 adalah 0,101. Contoh soal selanjutnya, misalnya bilangan desimal 125,4375 diubah menjadi bilangan biner. Jadi, 125,4375 ini dipecah dulu menjadi 125 dan 0,4375. Kemudian bilangan utuh atau bilangan bulatnya yaitu 125 dikonversikan terlebih dahulu ke bilangan biner. Untuk mempersingkat waktu, didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut ini. Jadi, bilangan desimal 125 dalam bilangan binernya adalah 1111101. Kemudian bilangan pecahan dikonversikan ke bilangan biner dengan sistem kali 2 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut. Jadi didapatkan hasil bilangan biner dari 0,4375 adalah 0,0111. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan hasil bilangan biner yang sudah kita hitung tadi dari bilangan bulat dan bilangan desimalnya seperti berikut ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan biner dari 125,4375 indeks 10 adalah 1111101,0111 indeks 2.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bilangan oktal adalah bilangan berbasis 8 yang mana terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian bobot faktor untuk bilangan oktal sendiri adalah kepangkatan atau kelipatan 8, sehingga untuk mengkonversikan bilangan desimal ke sistem bilangan oktal, kita menggunakan angka 8 sebagai kelipatan dan pembaginya. Untuk konversi bilangan desimal dalam bentuk bilangan bulat menjadi bilangan oktal, caranya hampir sama dengan konversi bilangan desimal ke bilangan biner, yaitu dengan cara membagi dengan nilai basisnya. Jadi, kali ini akan kita bagi dengan 8. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat ke contoh soal. Berapa bilangan oktal dari 245 indeks 10? Caranya seperti yang sudah dijelaskan, 245 kita bagi dengan basis dari bilangan oktal yaitu 8. Jadi 245 dibagi 8 adalah 30. 30 dikali 8 adalah 240 sehingga menghasilkan sisa 5. Kemudian 30 dibagi 8 adalah 3, di mana 3 dikali 8 adalah 24. 30 dikurang 24 adalah 6, sehingga hasil di sini sisanya adalah 6. Nah, karena 3 sudah tidak bisa dibagi 8, maka pembagiannya berhenti sampai di sini. Sama seperti konversi ke bilangan biner sebelumnya, untuk mengetahui bilangan oktalnya, kita dapat melihat dari sisa hasil bagi dari yang paling bawah menuju ke paling atas. Sehingga telah didapatkan bilangan oktal dari 245 indeks 10 adalah 365 indeks 8. Untuk konversi bilangan pecahan desimal menjadi bilangan pecahan oktal, caranya hampir mirip dengan konversi pecahan desimal menjadi pecahan biner sebelumnya. Namun, bedanya di sini pecahan desimalnya akan kita kalikan dengan 8, karena basis dari bilangan oktal adalah 8. Kemudian, bilangan pecahan yang sudah dikalikan 8 akan menghasilkan nilai pecahan baru atau biasa disebut dengan fraction. Nah, fraction ini kita kalikan terus dengan 8 sampai nilai fraction yang baru bernilai 0 atau sampai kembali ke nilai yang sudah pernah ada sebelumnya atau secukupnya saja. Agar tidak bingung, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Berapa bilangan oktal dari 0,1 indeks 10? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi 0,1 di sini kita kalikan terus dengan 8 sampai nilai fraction yang baru bernilai 0 atau sampai kembali ke nilai yang sudah ada sebelumnya atau secukupnya saja. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya. 0,1 dikali 8 adalah 0,8. Kemudian seperti sebelumnya kita pisahkan bilangan bulat dengan fractionnya. Jika ditulis jadinya 0 ditambah 0,8. Kemudian 0,8 di sini kita kalikan lagi dengan 8. 0,8 dikali 8 adalah 6,4. Jadi ditulis 6 ditambah 0,4. Lanjut, 0,4 dikali 8 adalah 3,2. Ditulis 3 ditambah 0,2. 0,2 dikali 8 adalah 1,6. Kita tulis 1 ditambah 0,6. 0,6 dikali 8 adalah 4,8. Kemudian kita tulis menjadi 4 ditambah 0,8. Nah, karena 0,8 adalah fraction yang sudah kita hitung sebelumnya, maka tidak perlu dihitung lagi. Dengan kata lain, perhitungannya sudah selesai sampai di sini atau cukup sampai di sini. Kemudian untuk cara membacanya masih sama seperti bilangan biner. Jadi cukup kita susun bilangan bulat yang sudah kita pisahkan tadi dari hasil perkaliannya, dari yang paling atas sampai yang paling bawah.
Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan oktal dari 0,1 indeks 10 adalah 0,06314 indeks 8. Heksadesimal adalah bilangan berbasis 16, di mana bilangannya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Di mana A di sini artinya adalah 10, B adalah 11, C adalah 12, D adalah 13, E adalah 14, dan F adalah 15. Bobot kepangkatan dari heksadesimal adalah 16. Kemudian untuk konversi bilangan desimal ke heksadesimal juga hampir mirip seperti konversi ke bilangan biner atau oktal. Bedanya untuk heksadesimal di sini kita perlu mengingat bahwa heksadesimal terdiri atas angka dan huruf, sehingga angka yang lebih dari 9 nantinya akan kita rubah ke huruf-huruf dari bilangan tersebut. Agar lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Berapa bilangan heksadesimal dari 8657 indeks 10? Untuk bilangan bulat, maka cara menghitungnya yaitu dengan dibagi 16. Jadi, 8657 dibagi 16 adalah 541. 541 dikali 16 adalah 8656, sehingga memiliki sisa 1. Nah, kita bagi lagi 541 dengan 16. Hasilnya adalah 33. 33 dikali 16 adalah 528. Sehingga 541 dikurang 528 hasilnya adalah 13. Jadi sisanya adalah 13. Kemudian kita bagi lagi. 33 dibagi 16 adalah 2. Di mana 2 dikali 16 adalah 32, sehingga sisanya adalah 1. Nah, karena 2 di sini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 16, maka perhitungannya diberhentikan sampai di sini. Cara membacanya pun masih sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menyusun sisa yang paling bawah ke sisa yang paling atas. Jadi bilangan heksadesimalnya adalah 2, 1, 13, 1. Nah, karena 13 di sini lebih dari 9, maka kita rubah ke dalam bentuk huruf. Nah, bentuk huruf dari 13 adalah D. Jadi 13 di sini kita rubah ke D. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan heksadesimal dari 8657 indeks 10 adalah 21D1 indeks 16. Untuk konversi pecahan bilangan desimal ke pecahan heksadesimal pun hampir sama seperti konversi pecahan yang lainnya. Namun, untuk pecahan heksadesimal kita kalikan dengan 16. Lebih jelasnya dapat kita lihat dari contoh berikut ini. Konversikan bilangan 4,095 indeks 10 ke bilangan heksadesimal. Langkah pertama yang kita lakukan seperti biasa, kita pisahkan dulu bilangan bulat dengan bilangan pecahannya. Jadi, 4 kita pisahkan dengan 0,095. Karena 4 bilangan desimal di sini adalah heksadesimalnya tetap 4, maka akan kita biarkan tetap 4. Kemudian nilai pecahannya akan kita kalikan dengan 16 berturut-turut sampai nilai fraction yang baru bernilai 0 atau sampai kembali ke nilai yang sudah pernah kita hitung sebelumnya atau secukupnya. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya. 0,095 dikali 16 sama dengan 1,52. 1,52 kita pecah menjadi 1 ditambah 0,52. 0,52 dikali 16 sama dengan 8,32. Kita pisah lagi. 8 ditambah 0,32. 0,32 dikali 16 sama dengan 5,12. Kita tulis kembali menjadi 5 ditambah 0,12.
0,12 dikali 16 sama dengan 1,92. Kita tulis menjadi 1 ditambah 0,92. 0,92 dikali 16 sama dengan 14,72. Kita tulis menjadi 14 ditambah 0,72. 0,72 dikali 16 sama dengan 11,52. Kita tulis menjadi 11,0,52. Nah, 0,5 di sini adalah fraction yang pertama. Jadi, perkaliannya tidak perlu dilanjutkan lagi, alias selesai sampai di sini. Setelah diperoleh dari perhitungan tadi, kita mendapatkan bahwa bilangan bulatnya adalah 1, 8, 5, 1, 14, dan 11. Nah, 14 dan 11 ini lebih dari 9. Jadi kita rubah dulu ke huruf heksadesimalnya, di mana 14 adalah E dan 11 adalah B. Maka heksadesimal dari 0,095 adalah 0,1851 EB indeks 16. Untuk menentukan heksadesimal dari 4,095 indeks 10-nya, cukup kita tambahkan saja hasil yang sudah kita hitung tadi. Jadi, 4 ditambah 0,1851 EB sama dengan 4,1851 EB indeks 16. Gimana teman-teman? Cukup mudah untuk dipahami ya? Saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk materinya. Kalau begitu saya undur diri dan sampai jumpa.